Halo, bagaimana kabarnya kalian? Oke, sudah sampai nomor 15, tidak terasa videonya ya. Pembahasan soal ujian sekolah matematika untuk kelas 12 gitu ya. Gimana? Tambah pusing apa tambah paham? Pastinya tambah paham dong, kan kalian anak-anak matematika lovers gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan lanjut nomor 16 sampai 20 ya. Jadi tetap saksikan videonya sampai habis, dipahami, jangan lupa bertanya di kolom komentar gitu ya kalau belum paham. Oke, cekidot. Nomor 16 masih sama ya, tentang dimensi 3. Oke, di sini ada kubus. Nah, langkahnya yaitu soalnya ya dibaca sendiri soalnya. Saya langsung akan menggambar kubus. Ya, kubusnya saya gambar warna ini aja. Orange saja ya. Jadi yang namanya kubus itu sisinya sama atau rusuknya sama semua. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini saya tidak menggunakan penggaris. Jadi mohon maaf kalau warnanya, bukan warnanya ya, tapi itunya ya, kok nggak bisa ini. Tapi eh, garisnya nggak bisa rata, nggak bisa kayak penggaris. Oh, ini bisa nih. Kita gambar kubus 1, 2, 3, 4. Oke. Lagi ini saya beli lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini lagi, ini lurus, ini arsiran. Arsiran itu artinya ini di belakang ya, jadi seolah-olah itu nggak terlihat gitu ya, gitu ya. Kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti biasa namanya yang urut A, B, C, D, E, F, G, H ya kan, dengan panjang rusuknya yaitu 9. Kalau rusuknya 9 itu artinya semua 9 ya. Pertanyaannya jarak antara titik G ke garis CE. Titik G di sini ya. Garis CE-nya di sini. Ya, ini. Itu ya. Nah, jaraknya berapa ya? Nah, yang namanya jarak itu selalu membentuk siku-siku dengan yang akan dicari jarak. Contohnya ini ya. Jadi di ini itu akan membentuk sudut siku-siku dengan garis CE. Kalau saya gambarkan ya. Jadi saya akan membentuk segitiga CGE. C, G, E gini ya. Oke, ini C, G, E. Di mana CGE itu siku-siku di G. Nah, di sini ya. Jadi saya gambar segitiganya kayak gini. 1, 2, 3 ini ya. Di sini C, di sini G, di sini E. Siku-siku di G. Yang akan kita cari tahu, misalkan sini kita kasih nama titik O gitu ya, O. Yang akan kita cari tahu yaitu jarak G ke CE. Ya, jarak G ke CE. Di sini ada titik O itu ya. Nah, ini berarti yang akan kita cari tahu yaitu jarak GO itu ya, dimana di sini kita nggak tahu pas siku-sikunya di mana ya, kita anggap di sini ya. Yang penting kita asumsikan ini siku-siku gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada satu segitiga siku-siku ya. Ini kalau saya balik, kalau saya putar ya, kalau saya putar itu segitiganya akan menjadi seperti ini. Kalau saya putar ya. Ya, misalkan saya putar gini ya kan. Nah, saya putar kan menjadi kayak gini. Nah, sini C, sini G, sini E.
Ya sama, sini siku-sikunya di sini juga. Gitu ya. Nah, kita akan mencari luasnya. Luas segitiga. Jadi ini akan kita cari luasnya, ini juga akan kita cari luasnya. Sama apa beda? Sama, wong satu segitiga. Cuman bedanya ini, kita mencari luas yang satu alasnya CG, tingginya GE. Yang satu alasnya CE, tingginya GO ini. Kan gitu kan. Nah, langsung kalian menggunakan rumus luas sama dengan luas di sini ya. Luas sama dengan luas. Luas yang satu yaitu alasnya CG ini ya. Ini yang satu ya, yang sini ya. Luas segitiga rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi kan. Setengah kali alas kali tinggi. Sama di sini juga luasnya rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, setelah itu karena setengah sama setengah sudah sama ya, ini kita coret saja ini. Kita coret. Berarti tinggal alas kali tinggi. Nah, alasnya itu yang satu ini ya. Ini alasnya CG ini, tingginya ini. Kita cari tahu dulu. CG berapa? CG berapa? Ya, CG itu 9 ini ya. Berarti CG alasnya 9 kali tingginya GE. Tingginya yang ini. GE. GE berapa? GE itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti 9 akar 2. Kalau belum tahu diagonal sisi kok 9 akar 2 itu ya cari lagi ya. Belajar lagi. Namanya diagonal sisi dalam kubus itu mesti rusuk akar 2 itu ya. Terus satunya lagi kita akan menentukan luas tapi menggunakan alasnya CE ini. Alasnya CE, tingginya GO ini. Nah, GO yang akan kita cari tahu gitu ya. Alasnya CE. CE itu berapa CE? Nah, CE ini di sini ya. Itu diagonal ruang. CE itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti besarnya akar 3. 9 akar 3 karena diagonal ruang itu ya. Terus tingginya berapa? Tingginya GO ini ya. GO itu yang ditanyakan kan gitu kan. Oke. Kita coret-coret saja ya. 9 sama 9 kan. Itu ya. Berarti tinggal 9 akar 2 sama dengan akar 3 kali GO gitu ya. Nah, sehingga di sini ya, saya pindah di sini ya. 9 akar 2 per akar 3 gitu ya, sama dengan GO kan gitu. Nah, ini kita kalikan sekawan menjadi 9 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sekawannya akar 3 itu ya. Ini GO. Sehingga yang atas menjadi 9 akar 6 ya. Akar 6 per 3. Itu sama dengan GO. Berarti hasilnya berapa? Kita coret-coret. GO menjadi 3 akar 6 gitu ya. 3 akar 6 ada enggak? Ada yang B. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 17. Nomor 17 masih sama tentang dimensi 3 ya. Ini kubus KLMN PQRS ya, kita gambar kubus saja ya, KLMN PQRS. Saya gambar di sini. 1 Bentar, nggak muncul. 1 2. Ini saya mau menggambar kubus ya. Ini. Terus ini. Ya, kita beri nama
K L M N P Q R S. K nggak berubah. L M N ya, P Q R S gitu ya. Selanjutnya panjang rusuknya A ya, rusuknya A di sini. Oh, nggak kelihatan. Kasih hitam, panjang rusuknya A. Habis itu besar sudut yang dibentuk oleh garis MS ya, kita garis MS ya. Kita garis MS, M ke S. Nah ini, oh select warnanya hijau aja, MS. Oke. Dan bidang LNSQ dan bidang LNSQ. Kita buat yang ini. Bidang L N S Q. Nah, ini ada bidang ini ya. 1 2 3 4. Jadi sudut antara garis MS ya, MS yang hijau dan bidang LNSQ. Bidang LNSQ yang saya arsir ini ya. Nah, itu apa kalau saya gambar di sini tuh kayak gini ya. Kalau saya potong di sini ya. Itu gambarnya kira-kira kayak gini kira-kira ya. Kira-kira kayak gini. Nah, sudut yang terbentuk dari sini ke sana itu berapa itu loh. Nah, kan gitu kan. Oke. Yang pertama-tama kita buat segitiga dulu. Kita buat segitiga ini ya, segitiganya saya buat ya, yaitu MS. Dari S kita tarik ke tengah-tengah dari LN. Nah, tengah-tengah sini ya. Nah, terus dari ini saya kasih nama O, O di sini ya. O ini kita tarik lagi ke M. Nah, segitiganya kayak gitu ya. Jadi ini segitiga yang dimaksud, segitiga siku-siku ya ini ya. Siku-siku di O gini ya. Saya potong di sini segitiga-nya. 1 2 3. Di sini O, siku-siku. Di sini M. Di sini S. Nah, sudutnya S itu berapa gitu loh, yang ditanyakan kan gitu kan. Nah, untuk itu kita harus cari tahu dulu sisi-sisinya, rusuk-rusuknya. SO. SO kan ini gampang ya kalau SO ya. Nah, SO berapa SO ya? Kita cari tahu nanti ya SO ya. Jadi SO ini diperoleh dari segitiga. Jadi kan gambarnya gini SO. Nah, sini S, sini N, sini O. Kalau di dalam kubus ya, di sini ada S, di sini ada O, di sini ada N. Nah, nanti kita hitung pakai Pythagoras nanti ketemu SO. Nah, SN-nya dulu berapa? SN-nya kan A, rusuknya kan A. SNA. Terus NO berapa? NO itu setengah dari NL. NO itu setengah dari NL. NL itu diagonal bidang. Diagonal bidang itu besarnya A akar 2. Nah, setengahnya dari A akar 2 ya setengah. Sebentar, sini setengah A akar 2 itu NO. Sehingga SO kita bisa cari tahu ya, SO ya. Nah, SO bisa kita cari tahu menggunakan Pythagoras. Ya. Yaitu akar dari, kita mencari SO di sini. SO sama dengan akar dari A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat ya. Nah, itu Pythagoras. SO saja sama dengan menjadi akar dari A kuadrat ditambah seperempat, setengah kuadrat kan seperempat, ya kan? A kuadrat kan A kuadrat.
akar 2 kuadrat kan 2 gitu ya. Berarti sama dengan akar dari A kuadrat ditambah 2 kalikan 1/4 kan setengah. Setengah A kuadrat. Nah, A kuadrat itu artinya 1 ya. 1 ditambah setengah kan gitu kan. 1 ditambah setengah itu artinya akar dari 3/2 A kuadrat. Nah, A kuadratnya kan bisa keluar. A kuadrat kalau diakar itu A. A akar 3/2 kan gitu. Sama dengan A akar 3 per akar 2. Saya pecah saja. Ini saya kalikan sekawan. Akar 2 per akar 2. Kenapa kalikan sekawan? Ya, kalau akar di bawah itu harus kalikan sekawan. Menjadi A sama dengan, bukan A sama dengan, sama dengan A per 2 akar 6 itu ya. Nah, kalau dikalikan itu hasilnya. Sehingga SO sudah ketemu, yaitu A per 2 akar 6. SO di sini A per 2 akar 6. OM ya, sekarang OM itu setengah dari diagonal sisi. Berarti setengah dari diagonal sisi itu berarti kan setengahnya A per 2 akar 2. Karena diagonal sisi itu A akar 2, setengahnya berarti ya setengah A akar 2 atau A akar 2 per 2. Sehingga kita menggunakan aturan tan ya. Tan sini misalkan alfa ya, sudutnya tan alfa sama dengan depan per samping kan gitu ya. Tan alfa sama dengan depannya berapa? A per 2 akar 2 per sampingnya apa? A per 2 akar 6. Sehingga A per 2 sama A per 2 bisa dicoret. Tinggal A per, bukan A lagi ya. Tinggal akar 2 per akar 6. Akar 2 per akar 6. Kita kalikan sekawan. Akar 6 per akar 6 menjadi akar 12 per akar, bukan per akar, per 6 ya. Sama dengan, ada di sini ya. Akar 12 itu sama dengan akar dari 12 kan 4 kalikan 3, bawahnya 6. 4 bisa keluar menjadi 2 akar 3 per 6. Ini sederhanakan menjadi 1/3 akar 3. Nah, tan berapa yang 1/3 akar 3? Yaitu tan 30 derajat. Berarti yang A itu ya. Ini memang agak panjang dan agak ribet ya. Maka dari itu pahami setiap langkahnya secara detail. Jadi satu detail itu ya. Oke, sekian nomor 17. Kita lanjut ke nomor 18. Untuk nomor 18 itu sudah bukan dimensi 3 ya. Ini sekarang tentang aturan sinus. Ya, aturan sin. Nah, bagaimana aturan sin itu? Ya, kita diketahui soalnya segitiga PQR ya. Kita gambar ya segitiga PQR. Kita nggak tahu ya segitiga PQR itu segitiga apa. Kita gambar ini segitiga sembarang aja ya. Kita beri nama segitiga P, Q, dan R gitu ya. Dimana PR-nya 12. Oke. Sudut P-nya 75. 75. Oke. Habis itu sudut Q-nya 45. Habis itu panjang sisi PQ-nya adalah kan itu. Berarti panjang sisi PQ berapa kan gitu kan. Nah, ini saya kecilkan dulu berasnya 4 lah mungkin lah. Oke.
Nah, ini menggunakan aturan sinus ya. Sekarang kalau yang ditanyakan sisi yang ini, otomatis kalian harus tahu sudutnya yang berhadapan. Nah, kalian tahu sendiri bahwa dalam satu segitiga itu sudutnya 180 kan. Ini sudah ada 75 sama 45. Berarti kurangnya di sini 60 kurangnya kan gitu kan. Nah, sehingga kita menggunakan aturan sinus. Caranya bagaimana aturan sinus? Yaitu menggunakan sisi dibagi dengan sinus sudut dihadapnya, yaitu sisi 12 dibagi dengan sin sudut dihadapnya, yaitu sin 45 gitu ya. Sama dengan sisi di sini X ya, karena tidak tahu, sisi dibagi dengan sudut yang ada di hadapannya, disinuskan ya, dibagi dengan sin 60 gitu ya. Oke, lanjut. 12 tetap sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 itu ya. Kalau belum tahu ya lihat tabel trigonometrinya. X per sin 60 itu setengah akar 3 itu ya. Di sini ada setengah sama setengah bisa kita coret, kita perkalian sana akar 2 akar 3-nya kita ke sana. Bawa ke sana ya. Berarti tinggal 12 kali akar 3 dibagi akar 2 sama dengan X gitu ya. Oke, selanjutnya ini akan kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar 2 yaitu menjadi 12 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan X gitu kan. Sehingga kita kalikan menjadi 12 akar 6 per akar 2 kali akar 2 itu 2 sama dengan X gitu ya. 12 per 2 itu hasilnya 6 akar 6. Berarti yang C. Mudah sekali yang nomor 18. Kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19 masih sama ya tentang trigonometri. Di situ dijelaskan bahwa bukan dijelaskan ya, disoalkan bahwa diketahui segitiga ABC siku-siku di B ya. Kita gambar saja segitiga ABC itu ya. Kita gambar segitiga ABC siku-siku di B. Nah, ini saya mau menggambar. Kasih nama A B C, siku-siku di B gitu ya. Dengan sisi AC sama dengan 8. AC 8. Jika sudut C-nya 30 ini ya, sudut C-nya 30, maka panjang sisi AB adalah AB berapa? Nah, kita menggunakan sinus, perbandingan sinus ya. Sin alfa itu kan rumusnya, sin alfa rumusnya kan demi depan dibagi dengan miring gitu ya, atau demi. Nah, di sini alfanya sudah tahu 30, berarti menjadi sin 30 sama dengan D-nya depan, depannya tidak tahu, ya kan? Per miringnya tahu 8 gitu ya. Jelas ya. Sin 30 berapa? Lihat tabel trigonometri, sin 30 yaitu setengah. Setengah sama dengan X dibagi dengan 8. Sehingga 8-nya nanti buat ke sana saja. 8 kalikan setengah menjadi 4. X sama dengan 4. Nah, ada nggak jawaban 4? Oh, ada. Sangat easy ya ini ya. Oke, jadi nomor 19A 4 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 ya, itu kita mencari luas segitiga tapi menggunakan trigonometri, tidak menggunakan setengah kalikan alas kali tinggi. Ya, kita gambar dulu segitiganya ya supaya lebih jelas. Segitiganya kita nggak tahu, kita buat segitiga sembarang saja. Kasih warna hijau aja lah. Segitiga sembarang saja, 1, 2,
3. Ya. Kita beri nama A, B, C. A, B, C. Gitu ya. AB-nya 6. Ya. Sudut AC-nya 12. AC-nya 12. Sudut A-nya 150. Nah, ini gampang ya kalau ini ya. Oke. Tentukan luas segitiganya ya. Luas segitiga menggunakan trigonometri itu sama dengan luas sama dengan kan gitu. Setengah kali ya sisi pengapit sudut ya. Sisi pengapit sudut kan ada 6 sama 12. Setengah kali 6 kali 12 sin sudutnya sin 150 derajat. Nah, itu caranya ya. Sehingga tinggal kita kalikan setengah kali 6 3 kali 12 36 kali sin 150 itu berapa? Sin 150 itu setengah ya. Oke. Sin 150 itu bukan sin 150 itu setengah. Tinggal 36 kali setengah berapa? Ya 18 kan gitu. Selesai ya. Nomor 20 selesai, yaitu jawabannya C. Oke. Kita lanjut ke nomor 21.